bagaimana secara baikkan kalau kita terus bertengkar? Lalu si kucing berkata, bagaimana kalau kita bekerjasama? Merah mewarnai bunga, biru mewarnai langit, dan aku mewarnai matahari. Akhirnya mereka setuju karena bekerjasama dan rukun. Akhirnya hasil gambar yang mereka gambar sangat indah dan semua warna bersinar. Ada yang tahu kenapa itu cerita? Tentang cerita warna rukun. Kita sebentar aja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan cerita yang baru diceritakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca teks dan diskusi, siswa dapat memahami isi teks pendek tentang hidup rukun dalam keluarga dan menyebutkan aturan rumah yang mendukung hidup rukun dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menggambar, siswa dapat menggambar kegiatan hidup rukun di rumah dengan ekspresif dan kreatif, serta menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Kita langsung masuk materinya ya. Materinya adalah hidup rukun. Sini ada satu cerita lagi. Ceritanya hidup rukun dalam keluarga, arti dan keluarga. Hari itu Kapten sedang berbincang-bincang di ruang tengah. Dalam ruang tersebut, tampak-tampaknya dia sedang duduk di sebuah sofa bersebelahan dengan Melani, anak perempuannya. Mereka sedang asik membaca buku. Kapten dapat menjelaskan tentang buku yang sedang dibaca. Di sebelah Pakten, sisi lain ada ibu membaca sambil tertawa. Sementara semua anak laki-laki mereka mengenali buku yang sedang dibaca. Di atas Simon, tampaklah kakek yang sedang membenahi kacamata karena membaca dengan nenek yang sedang mendekat dan ingin ikut dalam suasana ceria keluarga itu. Alangkah indahnya jika dalam keluarga kita saling rukun dan menyayangi. Ini gambarnya ya, anak. Gambarnya hidup rukun dalam keluarga. Kisah ini memiliki pentingnya kegiatan membaca bersama sebagai sarana mempererat hubungan anggota keluarga. Melalui kegiatan ini, setiap anggota keluarga dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan emosi. Selain kegiatan membaca bersama ini, dapat juga menumbuhkan minat baca pada anak sejak dini yang akan memanfaatkan perkembangan intelektual masa depan. Keseluruhan cerita ini mengajarkan kita tentang hendaknya hidup rukun dan saling menyayangi dalam keluarga. Keluarga Pak Tom dapat menjadi contoh bagi kita semua dalam cara berkomunikasi yang baik. Kegiatan positif seperti membaca bersama dan menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga kita. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kerukunan dan kasih sayang adalah yang utama dalam membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Oke, setelah kalian mendengar kisah keluarga Tom, semua bertanya pada kalian. Sekarang coba pikirkan, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita tentang keluarga Pak Tom? Ada yang tahu nggak? Dari keluarga kita bisa dapat belajar tentang tidak bertengkar bersama ya. Yang kedua, Imam bertanya, mengapa sih pentingnya hidup rukun di dalam keluarga seperti keluarga Pak Tom? Apa yang akan terjadi jika keluarga kita hidup rukun? Harmonis dan jauh dari pertengkaran ya. Sekarang, bagaimana cara kita menciptakan suasana hidup rukun dalam keluarga kita sendiri? Ada yang tahu? Kalau kecil ada misalnya kita sekali harus ada kan sekali
bagi makanan atau lain contohnya yang sekarang ibu meminta azan membuat satu gambar tentang hidup rukun dalam keluarga. Pertama dalam gambarnya minta kalian menceritakan tentang kehidupan kalian. Kehidupan kalian di rumah nanti ibu minta satu orang atau dua orang menceritakan di depan ya. Kita harus hidup di rumah, kita harus hidup di dalam keluarga seperti keluarga waktu karena kunci utama menciptakan bahagia dan kondisi adalah didukung. Untuk membangun keluarga yang kuat, penting untuk menunjukkan kasih sayang, saling membantu, dan menghindari pertengkaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga kita dapat menjadi lingkungan positif, mendukung perkembangan setiap anggota sehingga dapat meningkatkan kebahagiaan bersama. Tugasnya aku mengenal di rumah aja ya, selesaikan di rumah. Minggu depan harus langsung datang dulu ya. Akhirnya sisa juga kita hari ini. Mari kita lihat pelajaran hari ini dengan doa. Dengan doa ya.
yang